Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini, kita akan balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, ataupun baru kenal dengan channel ini gitu ya, kenalin, segmen Senin itu merupakan segmen yang akan memberikan kalian informasi-informasi seputar kesehatan pastinya ya, yang pastinya akan hadir setiap hari Senin guys. Maka dari itu, apabila kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu, terutama hari Senin, segmen Senin itu akan memberikan kalian informasi-informasi yang cukup menarik buat kalian simak, dan sayang banget buat kalian lewatkan guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Tidak hanya karena gangguan telinga atau kondisi tongti, anak terlambat bicara juga bisa dipicu oleh kesalahan orang tua yang dilakukan tanpa disadari. Untuk menghindarinya, kalian para orang tua itu perlu tahu nih, apa saja kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan anak terlambat bicara. Terlambat bicara atau speech delay adalah kondisi saat anak terlambat atau tidak mampu mencapai milestone perkembangan bahasa yang sesuai dengan usianya. Misalnya, kalian harus mewaspadai kemungkinan si kecil mengalami terlambat bicara jika saat usianya 16 bulan. Ia belum bisa mengucapkan satupun kata yang bermakna. Contoh lain, saat berusia 24 bulan, si kecil belum bisa mengucapkan 2 kalimat yang bisa dimengerti dan pembendaharaan kosakatanya kurang dari 50 kata. Beragam penyebab anak terlambat bicara. Sebenarnya, anak terlambat bicara tidak melulu dipicu oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Hal ini dikarenakan ada banyak kondisi yang bisa menyebabkan anak terlambat bicara, yaitu diantaranya si kecil mengalami tongti sehingga sulit untuk membentuk kata yang melibatkan kombinasi huruf konsonan seperti huruf D, L, R, S, dan juga T. Si kecil mengalami apraksia sehingga mungkin sulit untuk membuat gerakan mulut yang akurat ketika ia berbicara akibat gangguan koordinasi otot dan juga sistem saraf. Si kecil mengalami hilangnya pendengaran atau tuli sehingga ia tidak bisa mendengar dengan jelas. Si kecil mengalami gangguan spektrum autisme, cerebral palsy, gangguan intelektual, atau cedera kepala. Selain itu, pemicu lain dari terlambat bicara adalah tidak adanya atau kurangnya stimulasi supaya anak bisa belajar berkomunikasi. Diperlukan peran orang tua, saudara, atau pengasuh yang bisa menjadi teman ngobrol. Selain itu, sebagai peniru yang baik, anak juga perlu sosok yang bisa ia contoh dalam berkomunikasi. Ini kesalahan orang tua yang bisa menyebabkan anak terlambat berbicara. Mengingat pentingnya stimulasi, di bagian inilah nih, orang tua sering tidak menyadari bahwa sikap dan juga perilaku yang salah itu bisa menyebabkan anak terlambat bicara. Dan berikut adalah beberapa sikap dan juga tindakan salah dari orang tua atau orang-orang terdekat. Pertama, malas mengajak anak berbicara. Untuk menurunkan resiko anak terlambat berbicara, orang tua tidak boleh malas mengajaknya berbicara. Sebab dengan sering mengajak si kecil berbicara, maka ia akan belajar kosakata-kosakata baru, bahkan meniru cara orang tua mengucapkannya. Para orang tua bisa mengajak si kecil berbicara tentang hal-hal yang sederhana. Misalnya menanyakan apakah makanan yang ia inginkan untuk sarapan pagi ini, mengajaknya memberi nama untuk mainan atau bonekanya, hingga memberinya perintah yang sederhana. 2. Berbicara dengan bahasa bayi atau tidak jelas. Saat berkomunikasi dengan buah hati ya, usahakanlah untuk berbicara menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh anak. Hindari menggunakan bahasa bayi, kata yang tidak jelas, atau kata yang terdengar seperti cadel.
ketika mengobrol dengan anak. Tujuannya adalah agar anak bisa belajar kata atau kalimat yang memang punya makna dan diucapkan dengan cara yang benar. 3. Berbicara terlalu cepat. Bila orang tua sering berbicara terlalu cepat kepada anaknya ya, jangan kaget bila si anak jadi sulit mengerti kata-kata yang dikeluarkan dari mulut kalian. Soalnya anak jadi perlu waktu lebih untuk memproses, memahami, bahkan menirukan setiap kata yang diucapkan terlalu cepat. Jadi mulai sekarang, cobalah untuk berbicara secara perlahan dan dengan artikulasi yang jelas. 4. Memperkenalkan gadget sejak dini. Gadget itu memang bisa memberikan dampak positif pada tumbuh kembang anak, seperti bisa meningkatkan kemampuan bahasa, mengembangkan imajinasi, juga memberikan beragam informasi. Namun, terlalu dini memperkenalkan gadget kepada anak itu justru bisa menimbulkan dampak buruk padanya. Salah satunya adalah speech delay. Karena umumnya anak akan lebih banyak menonton dan komunikasi yang terjalin tidak berlangsung dalam dua arah. Anak-anak sebaiknya diperkenalkan dengan gadget dengan waktu terbatas saat berusia lebih dari 18 bulan. Sebelum itu, perbanyaklah komunikasi yang melibatkan respons dari si kecil. 5. Berbicara dengan dua bahasa yang digabung. Bisa berkomunikasi dengan bahasa asing selain bahasa ibu adalah hal yang baik. Namun sebaiknya perkenalkan bahasa satu persatu. Sebisa mungkin hindari bahasa yang dicampur-campur dan tidak konsisten. Sebab hal tersebut bisa membuat ia bingung dan akhirnya ia kesulitan untuk berkomunikasi dengan kata dan maksud yang jelas. 6. Tidak sering membacakan anak buku cerita. Jika kalian ingin si kecil kalian itu semakin lancar berbicara, kalian para orang tua perlu nih sering-sering membacakan anak buku cerita. Soalnya cara ini dinilai bisa menambah kosakata anak, meningkatkan keterampilannya dalam belajar bahasa, serta membuatnya bisa memahami tata bahasa dan arti kalimat. Dengan begitu, kemungkinan ia mengalami speech delay pun itu akan semakin berkurang. 7. Abai dengan tanda awal anak terlambat bicara. Para orang tua perlu mengetahui milestone perkembangan anak. Misalnya saat berusia 6 bulan, apa saja bentuk komunikasi yang sudah dikembangkan oleh anak. Begitupun saat 12 bulan, berapa kata yang seharusnya sudah diucapkan oleh anak. Dengan mengetahui hal-hal ini, para orang tua bisa segera mengambil tindakan, bahkan membawa si kecil ke dokter untuk mendapatkan penanganan lanjutan, khususnya saat dia sudah terlambat dan tidak mencapai milestone sesuai dengan usianya. Itulah beberapa kesalahan orang tua yang bisa menyebabkan anak terlambat berbicara. Bila kalian para orang tua ingin buah hati kalian itu memiliki kemampuan berbicara sesuai dengan usianya, hindari kesalahan-kesalahan yang udah aku sebutin tadi. Namun, jika setelah menghindari semua kesalahan tersebut, tapi sekecil itu tetap terlihat mengalami tanda terlambat bicara, seperti terlihat tidak gemar berbicara atau sering diam, serta berbicara dengan kata yang tidak jelas, padahal usianya itu sudah cukup besar, maka segera konsultasikan ke dokter supaya buah hati kalian mendapatkan penanganan yang tepat. Oke ya, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan seperti biasa kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini. Ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung aja tulis ide kalian di kolom komentar di bawah guys. Dan seperti biasa, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian gak suka. Share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di-upload tiap minggunya di channel ini guys. Follow aku juga di Instagram @dr.adi_setiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke guys, sekian, terima kasih. See you in the next video guys. Bye-bye.